Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini adalah gambaran proyek yang sudah mulai saya umumkan di kelas. Nah, di kelas 2 yang baru ini. Jadi yang pertama kita bagikan kegiatan sama di rumah selama 1 minggu dulu. Oke. Kita lihat responnya, kemudian kita sampaikan proyek utamanya. Kalau saya masih menggunakan likung komber ini, budidaya ikan di dalam ember budik damber. Dari budik damber ini nanti next orang tua dan anak nanti bersama-sama dalam diskusi kelas. Silahkan dengan voice note atau dengan chat, itu mereka berdiskusi mau dikasih nama apa ini. Namanya sama dengan yang tahun lalu, enggak kayak mbak-mbaknya, mas-masnya mereka, likung komber, atau mungkin mereka punya ide yang lain dengan proyek mereka, sehingga anak-anak dan orang tua mempunyai antusiasme dan memiliki proyek ini sebagai proyek mereka. Ini menyadarkan mereka, ini proyekku. Kita bagikan itu yang kemarin sudah di-upload sama Jogja Bergas ID. Ini ada pertanyaan, misalnya nanam kangkung dan lelenya enggak di ember tapi di kolam, boleh enggak Pak? Nah, kita bolehkan. Yang penting konsepnya berjalan. Selain itu, anak-anak beraktif merawat keduanya. Selain itu, jika ada masalah, anak-anak atau orang tua boleh saling diskusi dengan chat atau voice note untuk saling memberi solusi jika temannya mengalami masalah dalam pemeliharaan. Kemudian kita sampaikan apa yang bakal dinilai sama proyek tersebut. Nah, yang akan saya amati sebagai guru, yang pertama adalah sikap bla 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 bla, tulis seperti demikian. Kemudian keterampilannya apa, nanti silahkan dikembangkan sesuai keinginan bapak ibu guru. Nah, lihat kemampuan anaknya, kalau enggak ya kita rapas seperti ini. Nah, next ini proyek utama. Belum nanti ada mungkin tugas-tugas kecil atau pendekatan lain, bukan proyek tapi problem based learning. Nah, problem based learning ini di sini termasuk membuat laporan sederhana, mencatat lele yang mati kok iso melot ya. Nah, itu menjadi problem based learning, masalah lele meluncat, cara mengatasinya. Nah, itu nanti menjadi catatan-catatan kita selama pembelajaran. Nah, selain hal utama di atas, mengamati membimbing anak. Nah, orang tua bukan ngajari, karena belum tentu orang tua di rumah bisa ngajari loh. Contoh matematika, konsep matematika belum tentu orang tua bisa ngajari. Tentunya bisa ngajari mereka menggunakan cara-cara lama, dan kadang-kadang anak-anak di kelas 1 itu diberikan cara yang berbeda atau cara-cara yang terkini. Nah, dari sini anak-anak akan memahami konsep sih, bahwa menghitung gitu, mengurangi itu bagaimana. Justru tidak seperti menurut KD, pertama harus menambah dulu terus mengurangi dulu, tapi dari sini anak-anak langsung kok lele mati, kalau lele mati 2 berarti dikurangi berapa sisa lelenya. Nah, itu dicatat sebagai laporan harian. Nah, kalau untuk tahun kemarin anak-anak belum sampai sedalam ini, tapi untuk tahun ini saya yakin bahwa proyek ini bisa diperdalam hingga proyek ini nanti bisa mengait ke seluruh KD yang ada di kelas 2 ya. Nah, monggo sambil dibaca. Nah, ini ya, nanti kita juga akan mengajari orang tua bagaimana membuat video, tapi di bulan Oktober, karena selama 6 bulan. Nah, kemudian kita beri bacaan. Harapan kita biar orang tua tahu apa sih tujuan pembelajaran kita. Tuh, orang tua punya gambaran, oh berarti so aku ini ya, dan ini secara mental ini akan menyiapkan keluarga untuk belajar. Nah, ini karena paling penting, aspek paling penting yaitu menyiapkan mental keluarga ketika akan mengikuti pembelajaran. Nah, seperti yang saya dapat dari Bu Novi Chandra, co-founder GSM, yang penting
kondisi keluarga mental ini dikuasai dulu. Nah, cara menyiapkan mental keluarga ya dengan seperti ini, komunikasi kita enjoy, nggak kaku ya menurut saya nggak kaku, tapi nah menurut Bapak Ibu monggo dinilai bagaimana saya berkomunikasi di sini. Nah, setelah itu dari alhamdulillah materi Lekong Kembar ini diangkat, sehingga selama liburan ini nah kita mulai beri stimulan anak-anak untuk membaca. Nah, bacanya ini nah di sana ada kakaknya, mungkin ada tetangga, ini Mbak Anu, ini akan memicu anak-anak untuk kepo lagi. Nah, jadi tugas pertama yaitu membuat tabungan, membuat program menabung untuk menyiapkan alat-alat untuk membeli alat ini, menabung. Nah, itu tambah-tambahan lagi itu kan, dicatat aku hari ini nabung berapa, besok dapat berapa, ditambahkan. Itu konsep matematika. Nah, biasanya anak-anak nabung kan biasanya ada 500, mungkin ada 1000. Nah, kita malah bisa melampaui batas KD yang di kelas 2 itu adalah mengenal bilangan caca ratusan. Nah, kita bisa melampaui ke 1000 malahan. Nah, inilah yang namanya pembelajaran. Nah, menurut saya pembelajaran ini bisa dilompati gitu loh. Anak-anak nggak harus nurut KD, tapi anak-anak bisa kok ngitung 1000, ngitung 2000, mereka juga jajan tiap hari. Nah, dari bacaan yang saya bagikan ini, anak-anak distimulus, orang tua diberi tugas, ini coba dibaca tiap hari, sehari, tentang waktunya terserah mereka mau malam, mau siang, mau pagi, atau pagi siang malam mereka. Yang penting wali mendampingi anaknya belajar sesuai dengan waktu yang tersedia oleh mereka. Nah, nanti akan terjadi empati antara orang tua dan anak dan orang tua. Apalagi anaknya mungkin sudah kepo nih, menggebu-gebu, Pak Mbok moco, nah, itu hal yang bagus. Nah, ini jadi gambaran besar dari proyek saya yang tahun kemarin berjalan baru sekitar 2 bulan berjalan, dan hasilnya belum maksimal, dan saya harapkan proyek ini masih dilanjutkan di kelas berikutnya, karena saya yakin di kelas berikutnya malah bisa menggali lebih dalam ini. Dengan proyek utama yang sudah ada, mereka distimulasi oleh wali kelas tinggal melanjutkan apa yang bisa dikaitkan dengan KD-KD-nya, tambahkan dengan tantangannya, challenge-nya. Saya rasa nanti upgrade hasilnya ada, dan nanti ketangguhan pangan keluarga ini akan terwujud. Ini sih asumsi saya, dan ini merupakan proyek saya yang saya bagikan untuk tahun ini. Semoga ini menginspirasi teman-teman dan bisa menggerakkan teman-teman. Mungkin kita bisa jalan, nanti hasilnya kita compare antara sekolah selanjutnya kita ambil sikapnya apa yang berkembang di sekolah sana, di sekolah sini. Nah, dari situ nanti kita bisa saling memberi input, Bapak Ibu guru memberi input, berarti bisa ya dikembangkan karakter yang ini, bisa ya dikembangkan KD yang ini. Nah, dari situlah kita nanti berkembang. Yang penting kita semua belajar di sini bagaimana kita membuat proyek yang bermanfaat untuk keluarga dan orang tua, terutama proyek besarnya ini. Nanti kan ada tugas-tugas kecil, misalnya menggambar apa, nah kaitkan dengan ini, mereka akan antusias karena ini proyek mereka merasa memiliki proyek ini gitu loh. Mereka akan menjaga proyek ini karena ini milik mereka, ini adalah usahaku gitu loh. Kita tanamkan di situ. Nah, ini harapan saya, semoga Bapak Ibu guru berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.